Cerita berlanjut. Tepat saat Chun Xiao mengalahkan kera raksasa itu, para jenius muda lainnya juga telah sampai di tempat ini. Mereka sangat terkejut melihat Chun Xiao dengan mudah mengalahkan kera iblis raksasa di alam konsolidasi itu. Sangat kuat. Inikah kekuatan sebenarnya dari putra dewa keluarga Chun? Seru seseorang. Chun Xiao sendiri masih tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Dia lalu mendarat di tanah dan menoleh ke belakangnya. Di sana ada seorang gadis muda dengan 2 tanduk biru di kepalanya, sedang menatap dirinya. Chun Xiao sebenarnya telah merasakan kehadiran gadis itu sebelumnya, namun karena dia sepertinya tidak berniat menyerang, Chun Xiao juga tidak mengambil tindakan terhadap gadis itu. "Apakah kamu Chun Xiao?" tanya gadis itu. "Siapa kamu?" Chun Xiao juga balik bertanya. "Aku Long Bici dari klan Changlong di wilayah Sulong," kata gadis itu dengan bangga. Mendengar nama gadis itu, raut muka Chun Xiao menjadi aneh. "Itu nama yang bagus. Orang tuamu pasti sangat menyayangimu," kata Chun Xiao. Buat yang bingung di adegan ini, Long Bici itu namanya merupakan plesetan dari kata-kata kotor dalam bahasa Inggris. Ya, kalau yang belum tahu. Long Bici merasa keheranan setelah mendengar komentar Chun Xiao itu. Tapi sebelum dia bisa bertanya, sebuah sinar emas melesat ke bawah dari langit, dan itu menimbulkan ledakan di tanah. Geraman singa terdengar, lalu sesosok tubuh kekar dengan kepala singa dan 8 kalung tengkorak di lehernya muncul di hadapan mereka. Itu adalah salah satu ras binatang kuno, singa berkepala 9. "Anak muda ras manusia, karena kamu cukup kuat, kamu memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku," kata singa berkepala 9 itu dengan angkuh. Setelah dia selesai berbicara, sesosok tubuh dengan sayap hitam di belakangnya juga muncul di atas mereka. "GGG, manusia bahkan tidak layak menjadi pengikut. Mereka hanya bisa menjadi makanan kita," kata sosok itu. Dia juga merupakan salah satu ras binatang kuno, burung pemakan langit. Mendengar perkataan mereka, ekspresi Chun Xiao dan Long Bici menjadi aneh. "Apakah kalian para ras binatang kuno semuanya bodoh?" tanya Chun Xiao pada Long Bici. "Yah, kebanyakan dari mereka memang bodoh, sama seperti kalian ras manusia," jawab Long Bici sambil menyilangkan lengannya. Burung pemakan langit yang mendengar ejekan Chun Xiao itu menjadi sangat marah. "Beraninya kamu menghinaku, kamu mencari kematian," kata burung hitam itu. Lalu dia langsung mengepakkan sayapnya dan bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan ke arah Chun Xiao. Itu adalah jurus dari suku burung pemakan langit, hujan panah bulu hitam. Chun Xiao tetap tenang setelah melihat serangan itu. Dia kemudian mengeluarkan sayap iblisnya dan membentangkannya dengan lebar. Long Bici merasa terkejut saat melihat sayap itu, tapi dia tidak pergi dan tetap berada di dekat Chun Xiao. Segera Chun Xiao menangkis semua panah bulu hitam dengan sayap iblisnya. Tidak ada satu panah pun yang mengenai dirinya. Burung hitam itu sangat terkejut melihat serangannya tidak melukai Chun Xiao sedikit pun.
Ayam hitam, kamu sepertinya menjadi lemah. Anak itu bahkan tidak menggunakan tangannya untuk menangkis semua seranganmu, kata singa berkepala 9 sambil mengecek burung hitam itu. Diam kau, dasar kucing bodoh, kata burung hitam itu dengan marah. Di sisi lain, Jiang Shengyi juga melihat Chun Xiao dari atas perahu spiritual keluarga Jiang. Xiao Er, kembalilah. Singa berkepala 9 adalah keturunan 9 roh Yuan Sheng dan klan burung pemakan langit, terkenal karena suka memakan daging manusia. Terlalu berbahaya bagimu untuk menghadapi mereka sendirian, teriak Jiang Shengyi dari atas perahu. Jangan khawatir Bibi, mereka hanya 2 binatang bodoh, kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, burung pemakan langit menjadi sangat marah. Manusia, kamu terlalu sombong. Terimalah seranganku ini, kata burung hitam itu sambil mengeluarkan bola api merah di sekitarnya. Namun saat dia akan menyerang, Chun Xiao sudah menghilang dari samping Long Bici. Hah? Di mana dia? Tanya burung hitam itu yang merasa terkejut. Dia kemudian merasakan hawa dingin di belakangnya dan secara naluriah berbalik. Tapi sebelum dia bisa berbalik sepenuhnya, swoosh! Chun Xiao membelah burung hitam itu menggunakan tombak dewa infernal. Darah memercik ke udara. Baumu sangat busuk. Berapa banyak orang yang sudah kau makan? Kata Chun Xiao dengan dingin. Dia lalu menendang kedua bagian tubuh burung hitam itu menjauh. Tubuh burung hitam itu mendarat di dekat singa berkepala 9 dan tidak ada satu nafas pun yang tersisa. Dia telah mati dengan mata terbuka lebar. Melihat itu, keringat dingin mengalir di wajah singa berkepala 9. Dia merasa ketakutan. Chun Xiao kemudian mendarat di depan singa berkepala 9 itu dengan tenang. Hei singa besar, kamu sepertinya lebih kuat dari ayam hitam itu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan putra dewa ini. Sekarang berpalinglah dan aku tidak akan mengambil nyawamu, kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, singa berkepala 9 terdiam. Tangannya sedikit gemetar. Apakah aku takut? Aku keturunan 9 roh Yuan Sheng yang agung, sebenarnya takut pada anak manusia? Pikir singa berkepala 9 itu di dalam hatinya. Kamu berbeda dengan ayam hitam itu. Meskipun kamu terlihat garang, aku tidak merasakan aura jahat di tubuhmu. Kamu bukanlah tipe orang yang memakan manusia untuk meningkatkan kultivasimu. Jadi aku bisa memberimu kesempatan. Jadilah tunggangan putra dewa ini dan layanilah diriku, kata Chun Xiao dengan tenang. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, mata singa berkepala 9 menjadi tegas. Dia kemudian menarik napasnya dalam-dalam dan udara di sekitar tersedot dengan cepat. Dengan auman keras, singa berkepala 9 itu menghembuskan napasnya dan gelombang udara yang sangat kuat melesat ke arah Chun Xiao. Batu berterbangan kemana-mana. Itu adalah jurus dari klan singa berkepala 9, auman singa. Chun Xiao masih berdiri kokoh saat terkena serangan itu. Apakah ini auman singa yang asli? Sangat ganas, kata Chun Xiao yang merasa bersemangat. Para jenius muda yang menonton di sekitar juga terkena dampak auman itu. Mereka didorong terbang puluhan meter. Ji Xuan juga menahan dampak auman itu dengan susah payah.
Sangat kuat. Ini bukan lagi pertempuran di alam jembatan surgawi, kata Jisuan di dalam hatinya. Sementara itu, singa berkepala 9 kemudian melesat ke arah Chun Xiao sambil mengayunkan cakarnya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kami, klan singa berkepala 9, tidak akan pernah menjadi budak siapapun, kata singa itu dengan suara keras. Cakarnya lalu diayunkan ke tubuh Chun Xiao. Bam! Chun Xiao dengan cepat menakis cakar itu dengan tangan kosong. Sungguh serangan yang ganas, pikir Chun Xiao dalam hati. Swoosh! Singa itu menyerang dengan cakarnya lagi, tapi kali ini Chun Xiao memilih menghindarinya. Di sisi lain, Long Bichi juga menonton pertarungan itu dari samping. Leluhur klan singa berkepala 9 dulu pernah dijinakkan oleh Kaisar Buddha dan menjadi tunggangannya. Jadi keturunannya menganggap kata tunggangan sebagai aib yang terukir di darah mereka. Sepertinya putra dewa keluarga Chun telah menginjak ranjau, kata Long Bichi dengan sinis. Kembali ke pertarungan. Setelah bertukar beberapa pukulan, Chun Xiao berkata, leluhurmu sebenarnya layak dihormati. Meskipun dia iblis, dia menghargai persahabatan. Kamu seharusnya bangga padanya. Mendengar itu, singa berkepala 9 tertegun sejenak, tapi dia langsung menenangkan dirinya. Tidak, aku tidak boleh terganggu sekarang. Setelah mengatakan itu di dalam hatinya, singa berkepala 9 mengeluarkan kekuatan supernatural agung dari rasnya. Cahaya merah keemasan melonjak di sekitar tubuhnya. Melihat itu, Chun Xiao juga mengeluarkan kekuatan supernatural dari tulang supremasi miliknya. Cahaya keemasan bersinar di dadanya. Kamu akhirnya serius. Kalau begitu, aku juga akan serius, kata Chun Xiao yang mana dirinya semakin bersemangat. Setelah itu, cahaya kesengsaraan dari tulang supremasi dan segel singa yang tak kenal takut dari singa berkepala 9 bertabrakan satu sama lain. Boom! Ledakan besar terjadi. Chun Xiao didorong mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Ternyata dalam tabrakan tadi, singa berkepala 9 mengeluarkan jurus pamungkas lainnya. Sesosok tubuh besar muncul dari kepulan asap akibat ledakan tadi. Kakinya yang sangat besar melangkah keluar. Segera, sosok singa raksasa dengan 8 kepala di sekitar kepala aslinya muncul di depan Chun Xiao. Namun belum sempat singa raksasa itu mengambil tindakan apapun. Formula tempur. Chun Xiao dengan tenang mengeluarkan jurusnya. Singa raksasa itu terkejut. 8 kepalanya dengan cepat dikelilingi oleh banyak senjata ilahi. Potong, perintah Chun Xiao. Suo, slas. Dalam sekejap, diiringi auman menyakitkan singa raksasa itu, 8 kepalanya langsung dipotong menjadi berkeping-keping. Singa itu langsung terjatuh, darah berceceran di mana-mana. Dia lalu memandang Chun Xiao dengan penuh ketakutan. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menjadi tungganganku? Tanya Chun Xiao sambil tersenyum. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, singa itu terdiam sejenak sebelum berkata, makan. Chun Xiao merasa bingung. Makan? Tanya Chun Xiao. Bagaimana dengan makanannya? Tanya singa itu dengan penuh harap. Mendengar itu, Chun Xiao berpikir sejenak sebelum berkata dengan lantang.
5 hidangan dan 1 sup. Ada juga daging untuk setiap makan, kata Chun Xiao. Mendengar itu, singa itu menjadi bersemangat. Kenapa kamu tidak mengatakan itu lebih awal, Tuan? Aku akan mengikutimu seumur hidupku, kata singa itu sambil berguling-guling di kaki Chun Xiao seperti kucing manja. Sementara itu di perahu spiritual keluarga Jiang Shengyi merasa lega setelah melihat Chun Xiao tidak terluka. Apakah akhirnya selesai? Gumam Jiang Shengyi dengan suara lirih. Kembali ke Chun Xiao. Singa itu masih berguling-guling di depan Chun Xiao sambil mengeong. Sesaat kemudian, Long Bichi muncul di depan mereka. Jadi kamu sebenarnya punya kepribadian seperti ini, kata Long Bichi. Singa itu menjadi tenang setelah mendengar itu. Yah, aku hanya menghormati yang kuat, kata singa itu dengan canggung. Tepat setelah dia mengatakan itu, Chun Xiao melangkah maju. Selanjutnya giliranmu. Apakah kamu ingin melawanku juga? Kata Chun Xiao pada Long Bichi. Mendengar itu, Long Bichi sedikit terkejut, tapi kemudian dia memandang Chun Xiao dengan aneh. Tidak, kenapa aku harus melawanmu? Tidak ada gunanya bagiku, kata Long Bichi. Apakah kamu tidak ingin membalas kematian Long Haotian? Tanya Chun Xiao dengan tenang. Kamu bisa tahu dari warna rambutku bahwa kita bukan satu darah. Lagi pula dia hanya orang bodoh yang pergi ke markas orang lain untuk membuat masalah. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menemui saudaranya. Dia juga monster yang setenar dirimu. Sedangkan aku hanyalah gadis naga yang lewat, kata Long Bichi sambil mengipaskan rambutnya. Jadi kenapa kamu melompat di depanku sejak tadi? Tanya Chun Xiao. Aku mendengar ada monster di keluarga Chun, dan aku hanya ingin melihatnya, itu saja, jawab Long Bichi. Tapi mengingat konflik antara Sulong dan keluarga Chun, sulit bagiku untuk mempercayai perkataanmu itu, kata Chun Xiao lagi. Saat Sulong dan keluarga Chun menjadi musuh, kita bahkan belum lahir, Long Bichi berkata dengan tenang sebelum dia melanjutkan. Ternyata putra dewa keluarga Chun juga tidak berbeda. Long Bichi menghela napas. Lalu dia berbalik dan pergi. Tunggu, aku tidak mengatakan akan membiarkanmu pergi. Jelaskan apa yang baru saja kamu katakan, kata Chun Xiao sambil mengeluarkan auranya yang mengerikan. Long Bichi menghentikan langkahnya setelah mendengar itu. Lalu dia menoleh ke arah Chun Xiao. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Putra dewa keluarga Chun, kau dan orang-orang yang mengejar harta karun di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Kalian akan membunuh satu sama lain saat ada konflik sekecil apapun seperti hiena. Bukankah wajar jika aku merasa kecewa denganmu? Kata Long Bichi dengan sinis. Apakah kamu memprovokasiku? Kata Chun Xiao sambil menatap Long Bichi dengan dingin. Aku hanya mengatakan kebenarannya, tapi sepertinya itu membuatmu sangat tidak nyaman. Apakah kamu akan membunuhku juga karena itu? Tanya Long Bichi sambil membalas tatapan Chun Xiao itu. Sungguh, apakah di pikiranmu aku adalah monster yang membunuh semua orang yang terlihat? Tanya Chun Xiao sambil tersenyum dingin. Saat keduanya sedang berdebat, tiba-tiba suara gemuruh terdengar di telinga semua orang. Lalu sebuah pintu yang sangat besar muncul dan terbuka.
Lihat, itu terbuka. Pintu masuk menuju harta rahasia Yuan Tian Supreme akhirnya terbuka, seru seseorang di sekitar. Mendengar itu, Chun Xiao dan Long Pichi menoleh ke arah keributan itu pada saat yang bersamaan. Pintu besar itu mengeluarkan banyak kabut hitam setelah terbuka. Sepertinya ini bukan waktunya untuk terus berdebat, kata Chun Xiao sambil melihat Long Pichi. Kemudian dia teringat sesuatu dan memeriksa tangannya. Sistem tidak merespon. Tampaknya aku harus masuk ke kedalaman harta rahasia terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiahnya, gumam Chun Xiao dalam hati. Saat dirinya sedang berpikir seperti itu, sebuah langkah kaki terdengar. Lalu Chun Shengjian dan yang lainnya datang mendekat. Adik Xiao, ayo kita berangkat, kata Chun Shengjian. Baiklah, jawab Chun Xiao. Kemudian mereka semua berjalan bersama menuju pintu masuk harta rahasia Yuan Tian Supreme. Sebelum berjalan menjauh, Jiang Shengyi menoleh ke belakang. Karena ada perubahan di harta rahasia, kalian semua yang kultivasinya tidak mencukupi, jangan mengikuti kita masuk. Tunggulah di depan pintu, perintah Jiang Shengyi kepada para murid keluarga Jiang. Baik, jawab para murid keluarga Jiang dengan hormat. Di sisi lain, Chun Xiao melangkah melewati Long Pichi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus berjalan dengan tenang bersama Chun Shengjian dan yang lainnya. Long Pichi sedikit menoleh ke belakang setelah Chun Xiao melewatinya. Kebetulan dia bertemu dengan Chun Shengjian yang sedang menjulurkan lidahnya ke arahnya. Long Pichi tetap diam saat melihat provokasi Chun Shengjian itu. Sementara itu, Jisuan juga melompat dari atas tebing dan langsung berlari menuju pintu masuk harta rahasia Yuan Tian Supreme. Di depannya ada Xiao Chen yang juga sedang berlari ke arah yang sama dengannya. Semua orang juga ikut berlari menuju pintu masuk itu. Mereka semua ingin menjadi yang pertama memasuki harta rahasia Yuan Tian Supreme. Tidak hanya itu, mereka juga saling menyerang satu sama lain untuk bisa menjadi yang terdepan. Long Pichi melihat pemandangan kacau itu dengan acuh tak acuh dari atas langit. Mereka semua benar-benar seperti hiena yang kelaparan. Sungguh bodoh, kata Long Pichi sambil mencibir. Kemudian ekspresinya berubah menjadi mengerikan. Kalau begitu, aku akan membantu kalian sedikit. Setelah dia mengatakan itu, Long Pichi menghunus pedangnya dan mengeluarkan ki birunya. Cahaya biru bersinar di atas langit. Boom! Cahaya biru itu melesat ke depan pintu masuk dan mendarat di tanah dengan keras. Batu berterbangan dan asap mengepul ke udara. Long Pichi muncul di depan semua orang sambil memegang pedang di pundaknya. Hari ini sudah penuh, kalian bisa kembali sekarang, kata Long Pichi sambil tersenyum gembira. Setelah dia mengatakan itu, bebatuan di atas pintu masuk mulai retak dan kemudian roboh sedikit demi sedikit. Bebatuan itu jatuh di depan pintu masuk harta rahasia Yuan Tian Supreme, tepat setelah Long Pichi masuk ke dalamnya. Sial, dia memblokir pintu masuknya. Cepatlah, ayo kita gali, teriak seseorang. Pemandangan itu juga dilihat oleh para tetua yang sedang mengamati dari cermin langit. Menarik. Sepertinya Sulong punya gadis muda yang cukup berbakat.
kata tetua dari keluarga Jun. Tapi meskipun kita telah memperingatkan mereka, anak-anak yang terbawa nafsu itu sepertinya tidak mengerti apa maksud dari peringatan kita itu. Lanjut tetua keluarga Jun. Beberapa saat kemudian, di sebuah lorong di dalam harta rahasia Yuantian Supreme, di sana ada banyak jenius muda yang berhasil memasuki harta rahasia Yuantian Supreme. Kabut di sini sangat tebal, itu membuatku sulit bernapas, kata seseorang sambil terbatuk. Setelah mengatakan itu, orang yang berbicara tadi mulai mengalami kelainan. Matanya menjadi merah, otot-ototnya menonjol keluar. Lalu dia mulai kehilangan kendali dan meraung. "Hei, ada apa denganmu?" kata orang di sebelahnya yang menyadari ada yang tidak beres dengan temannya itu. Fenomena itu juga mulai menyebar ke banyak orang di sekitar. Mereka menjadi ganas dan mulai menyerang satu sama lain. "Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba menyerang?" kata seseorang dengan panik. "Bodoh, mereka pasti kerasukan roh jahat. Tidak ada pilihan lain selain membunuh mereka semua," kata orang lainnya. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya keemasan bersinar dan melesat ke arah orang-orang yang kehilangan kendali itu. Dalam sekejap, mereka semua hancur menjadi abu. "Kalian sangat lemah tapi berani masuk ke sini. Sungguh bodoh," kata Chun Xiao dengan tenang. Serangan tadi ternyata dilakukan oleh Chun Xiao. Dia lalu melihat orang-orang yang belum terkorosi oleh kabut hitam dengan tenang. Melihat kedatangan Chun Xiao, semua orang sangat terkejut. "Itu putra dewa keluarga Jun. Hati-hati, jangan memprovokasi dia, atau kita akan dibunuh," kata seseorang dengan ketakutan. Semua orang di sekitar juga merasa ketakutan. Mereka melihat Chun Xiao seperti sedang melihat monster pembunuh. Melihat bagaimana orang-orang memandangnya, Chun Xiao hanya bisa menghela napas. Dia akhirnya mengerti mengapa Long Beiqi mengatakan kata-kata itu padanya. Sepertinya di mata semua orang, aku adalah monster yang akan membunuh orang saat aku melihatnya. Yah, aku bisa mengerti perasaan mereka. Tapi meskipun begitu, "Minggir," Chun Xiao berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, semua orang buru-buru minggir dan memberikan jalan untuk Chun Xiao. Chun Xiao dan yang lainnya lalu berjalan melewati mereka dengan tenang. "Hahaha, rasanya cukup menyenangkan juga berperan menjadi orang jahat," gumam Chun Xiao di dalam hatinya. Dia kemudian memasuki kedalaman harta rahasia Yuantian Supreme dengan senyuman gembira.